Pemirsa, IHSG membuka dan menutup perdagangan pekan ini dengan mencetak rekor. Pada Senin 9 Februari, IHSG ditutup di level 5.348,47 dan hari ini IHSG ditutup di level 5.374,16. Lalu sentimen apa lagi yang mendorong penguatan IHSG hari ini? Kita akan membahasnya bersama analis senior AM Capital Securities Vivit S. Putri. Selamat malam, Mbak Vivit. Selamat malam, Mbak. Mbak Vivit, hari ini IHSG kembali membuat rekor dan memuat 30 poin. Menurut Anda, apa sentimennya? Ya, kita lihat pada hari ini IHSG memang mengalami penguatan. Ada 3 sektor yang mendrive penguatan indeks harga saham gabungan pada hari ini, yaitu sektor konsumer. Ini terutama karena ada sedikit kabar kalau kita akan rencananya BBM akan kembali diturunkan pada tanggal 15 Februari ini. Gitu. BBM jadi, turun begitu ya? Iya, jadi ini cukup menarik untuk sektor konsumer yang memang biasanya untuk distribusinya dan proses produksinya memerlukan BBM. Dengan begitu biaya produksinya akan turun. Itu satu. Kemudian sektor infrastruktur. Sektor infrastruktur juga pada tadi pagi juga dia menguat. Ini karena ada rilis persetujuan suntikan dana RAPBNP untuk sektor infrastruktur, dan kemudian mining. Sektor mining ini terutama adanya penguatan harga minyak mentah dunia, gitu. Oke, jadi ini karena BBM turun, infrastruktur dan mining begitu ya, alasan penguatan IHSG hari ini. Lalu karena penguatan IHSG ini, jadi saham-saham apa yang layak untuk dikoleksi pekan depan? Ya, kalau saya lihat untuk pekan depan bisa dari sektor consumer good, dari mining, dan juga dari infrastruktur. Ada 3 berarti begitu ya? Alasannya apa, Mbak Vivit? Karena memang kalau kemarin sektor infrastruktur memang sempat mengalami tekanan yang cukup dalam ya, karena terkait dengan penundaan sementara beberapa pengajuan dan dari anggota DPR. Sementara dari sektor mining ini ada temporary sih sebenarnya, trennya minyak masih turun, tapi banyak hal yang mempengaruhi harga komoditas naik pada belakangan ini. Di dalam 2 hari ini dari sektor komoditas mengalami penguatan, termasuk minyak mentah. Nama emitennya apa saja, Mbak Vivit? Nama emitennya kita lihat ada Vale, Waskita, dan Aneka Tambang. Baik. Yang untuk bayinya. Baik, kita harus ikuti jeda berikut dulu. Ya, saham-saham apa saja yang sebaiknya Anda lepas pekan depan? Simak bahasannya usai jeda. Awali libur Anda di pagi hari bersama kami di Morning Show. Saya Ade Mulya. Saya Liza Hasan. Dan saya Ami Ardini. Morning Show, Sabtu dan Minggu, pukul 8 sampai dengan 10 pagi. Hanya di Berita 1. Dia akan memandu Anda dalam Football Insight selengkapnya. 3 kali beruntun harus menghadapi tim asal kota Verona. Pogba adalah salah satu fenomena di Serie A. 3 tim teratas ini ada semacam kejutan. Cuadrado tidak cuma membantu serangan, tapi bisa tiba-tiba dipanggil oleh Carlo Ancelotti. Saya lihat di posisi dia sudah ada James dan Salam Sport. Football Insight, saksikan Senin hingga Jumat pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Berita 1. Ya, terima kasih Anda masih bersama Money Report dan kita lanjutkan dialog kita bersama Mbak Vivit. Mbak Vivit, tadi kita sudah membahas saham-saham yang dikoleksi untuk pekan depan. Bagaimana yang layak dijual? Ini ada 2 begitu ya, Mbak Vivit ya? Sebenarnya sih bukan saya bilang ini company yang kurang menarik gitu ya. Tapi memang selama beberapa waktu yang lalu, minggu lalu, ini penguatannya cukup signifikan. Jadi memang kalau saya lihat memang sell on strength ya. Jadi profit taking. Kalau untuk hari Senin ini saya lihat kayak seperti Mandiri sama BNI, ini memang pertama dia memang sudah melakukan rilis kinerja full year-nya 2014 dan sebelumnya ada isu yang merger BNI sama Mandiri sehingga para investor sudah mengkolek sebelumnya gitu. Jadi sebelum dia rilis udah ada news merger dan ini membuat para spekulan mengambil aksi beli untuk saham ini, dan kalau timingnya harusnya sih besok hari Senin mereka sudah melakukan profit taking.
Oke, jadi Mandiri dan BNI begitu ya yang layak jual. Kalau IHSG ini ada di level berapa, Mbak? Untuk minggu depan Untuk ya. minggu depan, Untuk ya. minggu depan kita melihat dari secara teknikal ya Mbak ya, dia akan berada di support 5.357 dan resistennya di 5.385 dan dengan trennya sih masih tetap menguat. Trennya masih tetap menguat. Karena memang kita lihat dari kondisi di luar juga kan appetite dari para investor untuk masih melakukan investasi di kita juga masih cukup bagus. Oke, ini APBNP kan baru disahkan hari ini oleh DPR begitu ya Mbak Vivit ya. Ini rekor IHSG untuk minggu depan apakah akan semakin baik sejauh mana nih kira-kira? Saya pikir ini cukup bagus terutama karena meskipun ini masih di bawah 2.000 triliun ya seperti yang sebelumnya diajukan, tapi sasarannya sudah banyak yang tepat ya. Saya pikir anggota DPR sudah menyetujui beberapa yang memang dibutuhkan seperti dari sektor infrastruktur seperti Waskita Karya, Adikarya, itu juga begitu juga dengan aneka tambang mereka mendapat kucuran yang cukup besar untuk ini dan program Jokowi untuk memajukan di bidang kelautan juga mendapat porsi yang cukup lumayan di APBNP ini gitu. Oke, barangkali ada data yang harus dicermati untuk pekan depan? Ya, kalau saya lihat memang kita dari luar masih melihat tentang penguatan dan data-data ekonomi di Amerika ya. Memang data ekonomi di Amerika kurang baik, tapi sepertinya kayak kita lihat sekarang ini sedang musim rilis kinerja keuangan full year dari para emiten. Jadi baik di luar maupun di dalam negeri sendiri tampaknya sih optimisme lebih menganggap kinerja keuangannya di atas ekspektasi sebelumnya. Oke, lebih ke data Amerika begitu ya, data ekonomi Amerika. Bagaimana dengan Yunani dan bailout-nya, apakah itu juga akan berpengaruh? Iya, memang agak aneh juga ya kalau kita lihat dari kemarin sepertinya para investor agak mengignore, nggak mengindahkan apa yang terjadi di Yunani karena mereka lebih fokus ke penguatan harga minyak komoditas akibat kesepakatan gencatan senjata dari Rusia dan dari milisi ini Ukraina. Tapi sih saya lihat kemungkinan akan ada penyelesaian untuk yang kasus Yunani ini setelah nanti dari perwakilan dari Troika, Uni Eropa, Bank Sentral Eropa sama Dana Moneter mengambil keputusan setelah mereka melakukan rapat itu. Baik, terima kasih Mbak Vivit atas analisanya.